Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang mencipta, menjaga, memelihara seluruh alam semesta. Hanya kepadanya kita semua beribadah dan hanya kepadanya kita semua beristi'anah, meminta pertolongan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah diutus ke muka bumi ini untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mensucikan hati-hati manusia dan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Insyaallah malam ini kembali saya bacakan satu kitab dalam ilmu tasawuf, yaitu kitab Manasilus Sairin beserta syarah atau penjelasannya yang terdapat di dalam kitab At-Taisir Al-Mu'in. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas 3 pembahasan pada bagian bidayat, Qismil Bidayat atau bagian permulaan, yaitu tentang yaqzah atau kesadaran, kemudian taubat dan muhasabah. Jadi yaqzah, taubat dan muhasabah. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada bab yang keempat, yaitu al-inabah. Bab al-inabah. Inabah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan dengan taubat. Ada 3 kata dalam bahasa Arab yang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan taubat. Yang pertama yaitu taubat itu sendiri, yang kedua adalah inabah, dan yang ketiga yaitu al-aubah. Nah, apa perbedaan dari ketiga istilah tersebut? Ya, dijelaskan di dalam kitab At-Taisir Al-Mu'in yang ditulis oleh Dr. Yusri Rusdi As-Said Jabar Al-Hasani atalallahu umrah wa baqa'ahu. Beliau setelah menukil ayat Al-Quran yang juga dikutip oleh penulis kitab Manasilus Sairin, yaitu firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran pada surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum, dan bertaubatlah kalian kepada Tuhanmu, kembalilah kalian kepada Tuhanmu. Beliau kemudian memberikan penjelasan, wa hadza amrun likulli muslimin bil inabah ilallah. Ini adalah perintah kepada setiap muslim untuk inabah, untuk bertaubat kepada Allah. Fal inabatu wajibatun. Inabah itu satu kewajiban. Li'annal amra lil wujub. Karena asalnya perintah di dalam Al-Quran, begitu juga di hadis, asalnya itu menunjukkan kewajiban. Wahiyya fauqat taubah,
dan inabah di atasnya taubat. Jadi yang paling rendah itu adalah taubat. Kemudian di atasnya taubat dinamakan dengan inabah. Mengapa seperti itu? Li'anna taubata sifatun lil mu'minin. Karena kalau taubat sifatnya orang-orang yang beriman. Jadi yang bertaubat itu adalah orang-orang yang beriman. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya wahai orang-orang yang beriman. Jadi taubat ini sifatnya orang-orang yang beriman. Wal inabatu, adapun inabah sifatul aulia wal muqarrabin. Kalau inabah adalah sifatnya para wali dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertobat itu orang-orang yang beriman. Orang yang melakukan inabah yaitu para wali dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala berfirman pada surah Qaf ayat 33, wajaa biqalbin munib, wajaa biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang selalu bertobat. Yang dimaksud di sini yaitu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling tinggi yaitu aubah. Aubah itu adalah sifatul anbiya wal mursalin. Sifatnya para nabi dan rasul-rasul. Jadi para nabi dan rasul pun juga bertobat, tapi tobatnya tidak seperti tobatnya orang-orang yang beriman secara umum. Taubatnya itu disebut dengan aubah. Kalau Allah Taala berfirman pada surah Sad ayat 30, ni'mal abdu innahu awwab. Ya, sebaik-baik hamba sesungguhnya dia benar-benar awwab, sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahyanan yajma'uha Allahu lil anbiya kama fi qaulihi ta'ala li sayyidina Ibrahim alaihissalam, inna Ibrahima la halimun awwahum munib. Nah, kadang-kadang Allah SWT menghimpun inabah dan aubah itu untuk nabi-nabi Allah SWT. Sebagaimana firman Allah berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam pada surah Hud ayat 75, inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim lah halimun, benar-benar orang yang halim, orang yang penyantun, awwahun munib, ya, dan dia awwah serta munib. Apa yang dimaksud dengan awwah? Saya berikan satu tafsiran yang mungkin agak unik ya. Awwah itu beragam tafsir ulama kita. Salah satunya awwah artinya yang banyak mengucapkan yang banyak mengucapkan Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam salah satu bentuk zikirnya itu adalah ya, karena zikir itu ada 4 tingkatannya. Ada zikir tubuh, ya. Ada zikirnya qalbi, zikirnya hati. Kemudian ada zikirnya ruh, dan ada zikirnya sir. Zikirnya rahasia adalah ruhnya. Zikirnya tubuh atau zikirnya lisan yang paling utama adalah zikir la ilaha illallah. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Itu zikir lisan, zikirnya tubuh. Kemudian zikirnya qalbi, zikirnya hati, yaitu dengan lafal jalalah, ismu zat, Allahu, Allah. Itu zikir qalbi. Lalu zikirnya ruh, yaitu zikir dengan huwa. Ya, zikir dengan dhamir ghaib, huwa. Sebagaimana yang Allah perintahkan pada surah Al-Ikhlas, qul huwa, katakanlah huwa. Yang dimaksud di situ huwa adalah Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa. Kemudian zikir yang keempat, zikir sir, yaitu zikir Nabi Ibrahim sering mengucapkan itu. Karena itu beliau disebut dengan awwah. Sama Pak ya, kalau orang bertobat bahasa Arabnya taib. Kalau sering bertobat disebut tawwab.
Kalau misalnya memberi pengampunan, Ghafur. Kalau sering memberikan pengampunan, Ghaffar. Kalau memberi rezeki, Razik. Kalau sering memberikan rezeki, Razzaq. Nah, Awwah salah satu maknanya adalah yang banyak mengucapkan a. Tapi tentu ada kaifiat, ada tata cara yang diajarkan oleh ulama kita. Yang paling tidak 2 zikir awal saja dulu, ya, zikir lisan dan zikir qalbi. Zikir la ilaha illallah dan zikir Allahu Allahu Allahu. Karena untuk zikir yang kedua saja, yaitu zikir dengan ismu zat, ada sebagian kalangan yang mengatakan tidak boleh zikir dengan mengucapkan Allahu Allahu Allahu. Alasannya zikir itu mesti murakkab, dia mesti tersusun, tidak boleh tunggal, tidak boleh mufrad. Ya, jadi misalnya subhanallah boleh, 2 kata subhana dengan Allah. Alhamdulillah boleh, ya. Allahu akbar boleh, la ilaha illallah boleh. Tapi kalau hanya Allahu 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 tidak boleh. Itu menurut pendapat sebagian kalangan. Tapi pendapat ini sebetulnya sangat lemah, bertentangan dengan perintah Allah di dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wazkurisma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Itu perintahnya Allah. Wazkur isma rabbik, sebutlah nama Tuhanmu, wa tabattal ilaihi tabtila, dan fokuslah kepadanya dengan sefokus-fokusnya. Jadi Allah perintahkan wazkur isma rabbik, sebut nama Tuhanmu. Pertanyaannya, Allah memerintahkan kita untuk menyebut nama Tuhan. Siapa namanya? Ya, namanya yang paling kita kenal tentu adalah Allahu. Jadi kalau Allah SWT memerintahkan sebut nama Tuhanmu, berarti kita diperintahkan untuk mengucapkan Allahu Allahu Allah. Nah, di dalam hadis juga Rasulullah SAW menyatakan, la taqumus sa'ah, kiamat itu tidak akan terjadi. Jadi kiamat tidak akan terjadi hatta la yabqa fil ardi, sampai tidak tersisa lagi di atas muka bumi ini man qala Allahu Allahu, orang yang mengucapkan Allahu Allahu Allahu. Jadi selama masih ada yang mengucapkan di atas muka bumi ini Allahu Allahu Allahu, maka selama itu pula kiamat tidak akan terjadi. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan. Fal awliya'u liqaunihim warasatul anbiya yatahaqqaquna bil inabati wal aubati ma'an. Para wali-wali Allah karena mereka itu ahli warisnya Nabi, maka terhimpun juga pada diri mereka inabah dan aubah. Inabah dan aubah. Wa hunaka furuqun daqiqa baina taubati wal inaba wal aubah. Ada perbedaan yang dakik, perbedaan yang tipis antara taubat, inabah dan aubah. Meskipun sekali lagi kalau terjemahan bahasa Indonesianya itu terjemahannya sama, semua diterjemahkan taubat. Tapi istilah yang digunakan dalam Al-Quran 3, taubat, inabah dan aubah. Wa in kana al-kullu bi ma'na ar-ruju' ila Allah. Meskipun semua atau 3 kata tadi, taubat, inabah, aubah, semua maknanya adalah ruju' ila Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa perbedaannya? Fa in kana raj'atu minal ma'siyah ila ta'ah khaufan minal uqubah fa hiya taubah. Kalau ada seseorang yang kembali dari maksiat menuju kepada ketaatan, ia kembali dari maksiat menuju kepada ketaatan karena takut akan siksanya Allah. Jadi ada seseorang, Pak, dia berbuat dosa, lalu kemudian timbul rasa takut dalam dirinya, kalau saya terus menerus berbuat dosa seperti ini, saya akan disiksa oleh Allah, saya akan mendapatkan hukuman, saya akan mendapatkan siksaan. Nah, kesadaran yang tumbuh di dalam hatinya bahwa kalau dia terus menerus maksiat akan dihukum oleh Allah, membuat dia bertaubat. Nah, itu namanya taubat. Jadi orang yang bertobat adalah orang yang kembali kepada Allah dari maksiat kepada ketaatan karena rasa takutnya kepada Allah SWT.
Wa in kanat raj'atun litta'arabbatan fis sawab fahiya inabah. Tapi kalau ada orang yang kembali kepada ketaatan bukan karena takut disiksa, tapi karena raja, pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut inabah. Dia kembali kepada ketaatan karena mengharapkan, mengharapkan pahala dari Allah SWT, namanya adalah inabah. Wa in kanat raj'atun raghbatan fillahi duna iltifat ila sawab au ikab fahiya aubah. Nah, kalau ada orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat pahala atau dosa. Jadi bukan karena mengharapkan pahala, bukan juga karena takut disiksa, itu dinamakan dengan aubah. Ini satu pandangan ulama kita. Ada lagi pandangan yang lain. Perbedaan antara taubat, inabah dengan aubah. Kalau taubat itu adalah bertaubat kepada Allah karena meninggalkan satu kewajiban atau melakukan yang Allah haramkan. Misalnya ada salat 5 waktu ditinggalkan, tentu berdosa. Lalu timbul kesadaran di hati, oh saya sudah meninggalkan kewajiban saya. Ia kemudian kembali kepada Allah, itu namanya taubat. Atau misalnya ada seseorang yang berdusta. Dusta ini perbuatan diharamkan oleh Allah. Tumbuh kesadaran di dalam hatinya, ini saya sudah melakukan yang Allah haramkan, maka dia kembali kepada Allah, itu namanya taubat. Jadi orang yang bertobat adalah orang yang kembali kepada Allah setelah sebelumnya ia meninggalkan kewajiban atau ia melakukan yang diharamkan oleh Allah. Kalau inabah, yaitu orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah meninggalkan amalan sunnah atau melakukan perbuatan yang makruh. Jadi sebetulnya dia tidak berdosa karena dia tidak meninggalkan kewajiban, dia juga tidak melakukan yang diharamkan. Yang ditinggalkan amalan sunnah. Tapi sekalipun amalan sunnah yang ditinggalkan, ada rasa penyesalan di dalam hatinya. Pernah ada seorang tabi'in, di pagi hari tiba-tiba dia teriak di rumahnya, dia panggil tetangga-tetangganya, wahai tetangga-tetanggaku, datanglah ke rumahku, taksiahi saya, taksiahi saya. Tetangga-tetangganya kemudian berdatangan, lalu bertanya, siapa yang meninggal Pak? Kenapa kami dipanggil untuk takziah? Kata beliau, seandainya ada keluargaku yang meninggal, itu jauh lebih saya sukai dibandingkan musibah yang baru saja menimpa saya. Ini ada musibah besar yang baru saja saya alami, jauh lebih besar dibandingkan musibah kehilangan anggota keluarga. Maka tetangganya berpikir, berarti ini musibah besar sekali, karena dia lebih suka ada keluarganya yang meninggal dibandingkan musibah itu. Tetangganya kemudian bertanya, musibah apa itu Pak? Kata beliau, saya sudah terlambat bangun sehingga tidak sempat salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi hanya karena tidak melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, dia merasa sangat menyesal. Nah, ini disebut dengan inabah, karena sebetulnya kan tidak berdosa Pak. Tidak berdosa, tapi muncul rasa penyesalan dalam hatinya karena telah meninggalkan amalan sunnah. Mursyid kami pernah cerita kepada kami bahwa mursyid beliau, sekaligus saya handanya, itu pernah di suatu pagi menangis terseduh-seduh. Maka beliau tanya, apa yang terjadi sampai menangis terseduh-seduh seperti itu? Ternyata itu disebabkan karena malam harinya beliau tidak sempat melaksanakan salat tahajud, salat malam. Nah, itu yang beliau sangat sedihkan. Saya pernah sampaikan, jika ada seseorang yang ingin, targetnya hanya ingin masuk surga saja, sebetulnya biar tidak melakukan amalan sunnah. Kalau targetnya cuma mau masuk surga, karena pernah ada sahabat datang ke Nabi lalu bertanya, ya Rasulullah, kalau saya cuma salat 5 waktu, tidak ada salat sunnahku ini ya Rasulullah, cuma salat 5 waktu saja. Ya, saya cuma puasa Ramadan, tidak ada puasa sunnahku, pokoknya cuma salat 5 waktu, puasa Ramadan saja, tidak ada puasa sunnah, tidak ada salat sunnah. Tapi yang jelas yang Allah halalkan saya halalkan, yang Allah haramkan saya haramkan. Apa saya bisa masuk surga hanya dengan 4 hal itu? Hanya dengan salat 5 waktu, hanya dengan puasa Ramadan. Yang Allah halalkan saya yakini kehalalannya, yang Allah haramkan saya yakini keharamannya. Maka Nabi menjawab, bisa. Yang penting kamu jujur dalam perkataanmu. Kalau targetnya hanya ingin masuk surga saja.
Tapi kalau ingin lebih daripada itu, ingin mendapatkan mahabbah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup hanya dengan amal wajib. Di dalam hadis qudsi Allah SWT menegaskan, "Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Hambaku terus menerus mendekatkan dirinya kepada saya melalui amalan-amalan sunnah sampai saya kemudian mencintainya. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah ya melalui amalan-amalan sunnah, tidak cukup dengan amal wajib saja. Fa idza ahbabtu, kalau saya sudah mencintai hambaku, kuntu sam'ahu, saya jadi pendengarannya, alladzi yasma'u bi, yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu, saya jadi penglihatannya, alladzi yubsiru bihi, yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, saya jadi tangannya yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, saya jadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Wala in sa'alani la u'tiyanna, kalau dia minta sesuatu saya pasti kasih. Wala in ista'adzani la u'izanna, kalau ia mohon perlindungan maka saya pasti akan memberikan perlindungan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi saya ulangi, kalau taubat dilakukan ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Kalau inabah dilakukan ketika meninggalkan amalan sunnah atau melakukan yang makruh, bukan yang haram, yang makruh. Contoh, misalnya kita diundang ke satu acara pesta, lalu tidak ada kursi yang disiapkan, akhirnya terpaksa makan minum berdiri. Padahal kan hukumnya makruh. Makan minum berdiri itu dilarang oleh Nabi, meskipun pelarangannya bukan pelarangan haram, pelarangan makruh. Sekalipun makruh, bagi orang yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah SWT, maka dia akan merasa sangat menyesal karena telah melakukan perbuatan yang makruh. Itu namanya inabah. Nah, kalau aubah dilakukan ketika merasa diri ada penurunan kualitas. Jadi sama sekali tidak meninggalkan yang wajib atau meninggalkan yang sunnah, tidak melakukan yang haram, tidak melakukan juga yang makruh, tapi merasa ada penurunan kualitas diri kita, ada penurunan kualitas iman misalnya, maka ia kemudian merasa perlu untuk kembali kepada Allah. Itulah namanya aubah. Nah, nabi-nabi dan para rasul itu mereka bukan bertobat seperti orang awam, bukan inabah seperti para wali, tapi yang mereka lakukan adalah aubah, kembali kepada Allah SWT ketika merasa ada penurunan pada kualitas keimanan mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya kira itu dulu pengantar kajian kita di malam ini. Saya berikan waktu kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Demikian, wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.